Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Aljabar Vektor. Kali ini pembahasan kita adalah tentang soal-soal dari subruang vektor. Oke, kita mulai. Uh, Diingatkan kembali tentang definisi. Jadi kalau ada W itu subhimpunan dari sebuah ruang vektor V. Nah, W itu bisa disebut ruang vektor dari V jika memenuhi syarat ada 4. Yang pertama, itu jika W-nya bukan merupakan himpunan kosong. Jadi, di dalam W itu bisa saja terdapat Anda buktikan bahwa W-nya adalah merupakan vektor 0 yang bukan himpunan kosong. Nah, yang kedua, itu W-nya subset dari vektor V. Nah, yang ketiga, jika ada vektor U, vektor V anggota dari W, maka penjumlahan dari vektor U dan V itu juga anggota dari W. Nah, ini dia berlaku sifatnya tertutup. Jadi pembuktiannya harus bersifat tertutup. Yang keempat, jika vektor U-nya anggota dari W dan ada bilangan skalar K anggota real, maka perkalian dari skalar K dengan vektor U juga anggota dari W. Jadi, yang harus Anda buktikan kalau syarat dari W subruang itu Anda buktikan bahwa penjumlahannya tertutup dan perkaliannya juga tertutup. Oke, di sini ada contoh soal nomor 1. Tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks ordenya 2 kali 2. Ingat, kata kuncinya di sini adalah matriks ordenya 2 kali 2. Nah, setiap unsur diagonalnya adalah 0. Jadi, Anda harus buktikan bahwa unsur diagonalnya 0 ini merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi yang pertama, kita buktikan dulu bahwa ambil sebuah vektor O, ambil kita sebuah vektor O, di mana vektor O ini memuat matriks 2 kali 2 yang elemen di dalamnya itu adalah 0 semua. Jadi kan diagonal utamanya 0. Tadi dimintanya kan diagonal utama 0. Otomatis, jika kita memasukkan semua vektor 0 ini merupakan anggota dari W karena matriks 2 kali 2 dari vektor O ini itu bukan suatu himpunan kosong. Ada nilainya. Apa nilainya? Yaitu 0 di dalam matriks 2 kali 2. Nah, yang kedua, tadi kan harus kita buktikan bahwa W-nya subset dari vektor V-nya. Nah, di sini jelas bahwa W-nya itu subset dari matriks 2 kali 2-nya. Di sini kan matriksnya bentuk 2 kali 2. Nah, jadi sudah terbukti bahwa dia juga subset dari matriks 2 kali 2. Nah, yang ketiga, sekarang kita akan membuktikan bahwa matriksnya itu tertutup pada penjumlahan. Nah, dikatakan tertutup pada penjumlahan, kita buktikan ambil sembarang matriks A, B anggota dari W. Jadi matriks ini jadi sembarang terserah kalian. Jadi bisa kalian misalkan dengan A, B, atau vektor U, vektor V, itu boleh. Jadi tulis A-nya merupakan matriks 2 kali 2 dengan diagonal utamanya adalah 0. Dimintanya kan gitu dari soal. Nah, terus kita bisa isi elemen dari sini. Ini untuk A11, A12-nya. A12-nya kita isi A1, untuk A21-nya kita isi A2. Dan yang B juga sama, diagonal utamanya 0, di sini ada B1, di sini B2. Nah, perhatikan bahwa jika A dan B ini kita jumlahkan, maka hasil penjumlahannya itu adalah 0, A1 plus B1, A2 plus B2, 0. Nah, ini juga sudah terbukti bahwa jika A ditambah B itu juga merupakan anggota dari W. Jadi, ini menunjukkan bahwa penjumlahan pada sembarang matriks A, B itu tertutup. Nah, yang keempat, kita buktikan bahwa perkalian pada matriksnya itu juga tertutup. Berarti bisa kita ambil sembarang matriks A, anggota dari W, dan
K skalar itu merupakan anggota dari bilangan real. Syaratnya kan gitu. Nah, maka perkalian skalar K dikalikan dengan A itu sama dengan 0 dikali K A1 K A2 0 itu juga anggota dari W. Nah, ini juga merupakan tertutup pada perkalian. Nah, berarti bahwa berdasarkan 1, 2, 3, 4 bisa kita simpulkan W merupakan subruang dari matriks 2 kali 2. Soal nomor 2. Nah, di sini diketahui bahwa W-nya itu merupakan suatu himpunan X, Y, Z, di mana X dikurang Z itu sama dengan 0. Periksa apakah W subruang dari R3. Sekarang kita periksa. Nah, di sini kalau dia subruang, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa dia harus bukan himpunan kosong. Nah, di sini sudah bisa kita tunjukkan bahwa kalau misalkan 111 adalah anggota dari W, yang menunjukkan W-nya memenuhi sifat pertama tadi, dari subruang, yaitu W-nya bukan himpunan kosong. Gitu ya. Jadi bisa kita ambil bahwa X, Y, Z-nya adalah 111. Terus yang kedua, jelas bahwa W-nya juga subset dari R3. Karena apa? Karena sudah memenuhi sifat kedua dari subruang. Gitu. Nah, yang ketiga, misalkan kita ambil sembarang anggota dari W, yaitu W1, W2, yang merupakan anggota dari W. Gitu ya. Dengan W1-nya kita misalkan A, B, C, dan W2-nya kita misalkan dengan P, Q, R. Nah, tujuannya itu untuk memeriksa apakah W1 ini ditambahkan dengan W2 itu akan tertutup pada penjumlahan yang merupakan anggota dari W. Nah, buktinya adalah karena W1, W2 anggota W, maka kita harus berlaku apa? A dikurang C sama dengan 0 dan P dikurang R sama dengan 0. Ini dari mana, Bu? Ini merupakan dari soal yang ini tadi syaratnya. Syaratnya adalah Z dikurang X dikurang Z sama dengan 0. Berarti X-nya ini, Z-nya ini. Berarti kalau di sini kita punya A sama punya ada B sama C, untuk X dikurang Z sama dengan 0, berarti kita punya untuk W1-nya A dikurang C. Gitu ya. Kalau W2-nya berarti P dikurang R. Nah, sama dengan 0. Nah, yang kedua, setelah kita tahu bahwa ini sudah kita misalkan, berarti kemudian kita W1, W2-nya kita jumlahkan, menghasilkan A ditambah P, B tambah Q, C ditambah R. Nah, sekarang kalau sudah kita lihat, berarti W1-nya A ditambah P dikurang C ditambah R sama dengan ini. Berarti hasilnya nanti kita punya A dikurang C ditambah P dikurang R itu sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ini dari mana? Ini kita substitusikan dari yang bintang ini tadi. Gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah terbukti, berarti W1, W2-nya itu anggota dari W. Nah, sekarang yang keempat, kita buktikan bahwa K skalarnya dikalikan dengan W1 itu berlaku K1, K dikalikan dengan W1 itu sama dengan K dikalikan dengan A, B, C. Berarti kita punya KA, KB, KC, berarti KW1-nya juga anggota dari W. Nah, sekarang karena KA dikurang KC-nya sama dengan KA dikurang C, sedangkan A dikurang C itu sama dengan 0, berdasarkan dari sini, maka KW1-nya itu juga anggota dari W. Jadi, kalau dia sudah tertutup pada perkalian dan tertutup pada penjumlahan, berdasarkan pembuktian 1, 2, 3, dan 4, bisa kita simpulkan bahwa W adalah subruang dari R3. Oke, kita lanjutkan pembahasannya pada kombinasi linier.